Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bahagia Rahab dari kelas 11 MIPA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Baik, yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Nah, di dalam saraf terdapat neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron, dendrit berfungsi untuk menerima impuls, dan akson berfungsi untuk menghantarkan impuls. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensor yang berfungsi mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Yang kedua, neuron motor berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otot atau kelenjar. Dan terakhir yaitu neuron konektor berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Nah, kalau berdasarkan strukturnya, terbagi menjadi 3 juga, yaitu neuron multipolar yang memiliki satu akson dan 2 dendrit atau lebih, neuron bipolar yang memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson, dan terakhir yaitu neuron unipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berdifusi. Baik, selanjutnya ada sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jenis sel glia ada 4, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependima. Selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinapsis, celah sinaps, dan pasca sinaps. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirimkan impuls. Neurotransmitter mempunyai 2 sifat, yaitu eksitasi yang meningkatkan impuls dan inhibisi yang menghambat impuls. Selanjutnya yaitu impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari luar lingkungan, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Selanjutnya yaitu mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson. Kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Di dalam sel, kation utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+ dan K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel. Selanjutnya sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis atau tulang belakang, terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama pia mater, yaitu lapisan terdalam yang halus dan tipis. Yang kedua arachnoid, yaitu lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Dan yang terakhir dura mater, yaitu lapisan terluar tebal dan kuat serta terdiri atas 2 lapisan. Nah, otak maupun medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu yaitu yang membentuk bagian luar otak dan bagian dalam medula spinalis. Dan substansi putih yaitu yang membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Oke, selanjutnya kita bahas bagian-bagian otak.
Yang pertama, cerebrum. Cerebrum mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral, dan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nukleus basal atau ganglia basal. Yang kedua yaitu diencephalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagian diencephalon terbagi menjadi tiga, yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Yang ketiga yaitu sistem limbik, merupakan cincin struktur-struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron yang rumit. Yang keempat yaitu mesencephalon, bagian otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan cerebrum. Yang kelima yaitu pons Farolli, berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Yang keenam yaitu cerebellum, merupakan bagian otak yang sangat berlipat, terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Yang ketujuh yaitu medulla oblongata, bagian yang menjulur dari pons hingga medulla spinalis dengan panjang sekitar 2,5 cm. Dan yang terakhir yaitu formasi retikuler, yang berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Selanjutnya yaitu medulla spinalis. Medulla spinalis berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medulla oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Medulla spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalamnya berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Substansi abu-abu memiliki batang atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H, disebut tandu atau kolumna, yang banyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, dan akson, dan tidak bermielin. Substansi putih tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini terbagi menjadi funiculus anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medulla spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medulla spinalis. Yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial terdiri atas 12 pasang dan sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor. Saraf-saraf tersebut adalah olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, vestibulokoklear, glossofaring, vagus, aksesori spinal, dan hipoglosal. Yang kedua, saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medulla spinalis dan diberi nama sesuai nama ruas tulang belakang, yaitu saraf cervix 8 pasang, saraf toraks 12 pasang, saraf lumbar 5 pasang, dan saraf sakrum 5 pasang, dan terakhir yaitu saraf koksiks 1 pasang. Saraf spinal berfungsi mempersarafi otot leher dan bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen, paha, genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Selain itu, juga terdapat sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis yaitu serat saraf simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medulla spinalis. Sebagian besar serat praganglion sangat pendek, memiliki sinapsis dan memiliki badan sel neuron pasca ganglion. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis, yaitu serat saraf parasimpatis berasal dari area kranial dan sakrum. Serat praganglion parasimpatis lebih panjang daripada serat praganglion simpatis. Selanjutnya juga terdapat beberapa gangguan sistem saraf, yaitu meningitis, ensefalitis, neuritis, rasa baal, epilepsi, Alzheimer, dan gegar otak. Kita masuk sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik, yaitu kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau dukrus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel.
Yang kedua, pada umumnya menyekresikan lebih dari satu jenis hormon. Yang ketiga, kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat dan lain sebagainya. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. Hipofisis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hipofisis lobus anterior yang menghasilkan hormon somatropin, hormon perangsang tiroid, hormon kortikotropin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan hormon prolaktin. Yang kedua, hipofisis lobus intermedia yang menghasilkan endorfin. Yang ketiga, hipofisis lobus posterior yang menghasilkan hormon ADH. Selanjutnya, tiroid, kelenjar yang menghasilkan hormon tiroksin sebanyak 90% dan triiodotironin sebanyak 10%. Selanjutnya, paratiroid, kelenjar yang menghasilkan hormon paratormon. Selanjutnya, adrenal, kelenjar yang menghasilkan adrenalin, noradrenalin, aldosteron, glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Selanjutnya yaitu pankreas, menghasilkan hormon glukagon, insulin, dan somatostatin. Selanjutnya pineal, kelenjar penghasil melatonin, dan terakhir yaitu timus yang menghasilkan timosin. Nah, beberapa gangguan pada sistem hormon diantaranya ada kerdil, gigantisme, akromegali, defisiensi yang menyebabkan diabetes mellitus, dan lain-lain. Nah, perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin yaitu pada aksinya. Sistem hormon lambat, sedangkan sistem saraf itu cepat. Yang kedua pada responsnya. Sistem hormon responsnya tidak langsung, sedangkan pada sistem saraf responsnya cepat atau langsung. Yang ketiga pada sekresi. Sistem hormon menyekresikan hormon, sedangkan sistem saraf menyekresikan neurotransmitter. Dan yang terakhir, komunikasinya. Sistem hormon melalui sistem sirkulasi, sedangkan sistem saraf dari antar neuron melalui sinapsis. Kita masuk ke sistem indera. Sistem indera yang pertama yaitu sistem penglihatan atau mata. Mata memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada aksesori mata yang terdiri atas alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan air mata. Yang kedua yaitu struktur mata yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama lapisan luar yang terdiri atas tunika fibrosa, sklera, dan kornea. Yang kedua lapisan tengah yang terdiri atas koroid, badan siliari, iris, dan pupil. Yang ketiga adalah lensa, struktur bikonveks yang bening dan elastis. Yang keempat yaitu rongga mata. Dan yang terakhir adalah retina yang terdiri atas bagian luar, bagian dalam, lutea macula, fovea centralis, saraf mata, dan bintik buta. Selanjutnya mekanisme melihat. Yang pertama cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, kemudian menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata ke retina. Lalu daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Nah, pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik ke otak. Dan yang terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga Anda bisa mengetahui apa yang Anda lihat. Sistem indera yang kedua yaitu hidung. Hidung sebagai indera pembau memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Nah, mekanisme menghirup yang pertama yaitu gas masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa, lalu merangsang silia sel reseptor, lalu rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah, dan terakhir bau dapat diketahui. Nah, sistem indera yang selanjutnya adalah lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum lunak, epiglotis, dan faring.
Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, papila circumvallata, dan papila foliata. Sistem indera selanjutnya adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara, serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Struktur telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari pinna dan membran timpanum. Yang kedua, telinga bagian tengah yang terdiri atas tabung eustachius dan ossicle auditory. Dan terakhir, telinga bagian dalam yang terdiri atas labirin osea dan labirin membranosa. Nah, mekanisme mendengar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun kartilago telinga, menjalar ke kanal auditori eksternal, lalu membentuk getaran pada membran timpanum, lalu menjalar ke ossicle auditory, lalu menuju ke fenestra vestibuli, lalu terbentuk gelombang tekanan pada perilimfa skala vestibuli, lalu menjalar ke skala timpani, lalu menyebabkan getaran pada membran basilar, lalu sel-sel rambut melengkung, lalu memicu impuls saraf, lalu menjalar ke saraf vestibulo-koklear, lalu menjalar ke korteks auditori di otak, dan terakhir yaitu bunyi diinterpretasikan. Sistem indera yang terakhir adalah kulit. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Terdapat 4 reseptor sensor pada kulit, yaitu corpuscula Pacini untuk mendeteksi tekanan yang dalam dan getaran. Yang kedua, corpuscula Meissner untuk mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Yang ketiga, ujung bulbus Krause untuk mendeteksi tekanan sentuhan. Dan yang terakhir yaitu ujung saraf bebas untuk mendeteksi rasa nyeri. Selanjutnya kita masuk ke dalam nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Nah, nabza ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan stimulan, yang kedua golongan depresan, dan yang terakhir adalah golongan halusinogen. Ketiga golongan nabza tersebut dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial seseorang.